Hai, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Justina Yustri Mirwanda Dian dengan NIM 203030115 kelas semester 2. Baik, di video kita kali ini kita akan bercerita tentang secara garis besar tentang dunia bersama, yakni pengetahuan umum, perseptual, demonstratif, komunikasi, dan ruang sosial dalam buku karya Axel Saiman. Sebelum saya ke penjelasannya dalam buku yang sudah saya review ini, maka kita akan berbicara tentang gambaran umum atau deskripsi tentang isi buku yang sudah saya review ini. Setelah kita mendengar gambaran tentang isi buku ini, saya akan menjelaskan dari buku ini per bab dan per bab. Yang pertama, perseptual umum pengetahuan. Bagaimana ini menggambarkan kekuatan epistemik tertentu dari perseptual tradi konstelasi. Pemandangan bersama dari bangka yang merusak koleksi mantratif. Apakah Banks pergi ke pantai sendirian dan melaporkan apa yang dilakukan ditemukan? Efeknya tidak akan hampir sama. Satu laporan dari ikan mati yang terdampar tidak akan membuat refleksi kolektif, tetapi tontonan publik melakukan tugasnya. Sekarang tidak ada pilihan selain untuk semua orang untuk mengakui fakta. Dibawa pulang bukan hanya dengan melihat, tapi juga yang terpenting dengan pengetahuan setiap orang, bahwa setiap orang melihat hal yang sama. Adegan tersebut menyoroti persyaratan utama untuk menelan publik. Fakta harus diungkapkan secara terbuka. Tujuan utama di bagian satu ini adalah untuk mendapatkan pegangan tentatif pertama tentang apa yang diperlukan agar fakta perseptual diungkapkan di tempat terbuka, di jalan ular ekses. Saya melakukan ini dengan menanyakan tentang penulis di sini melakukan ini dengan menanyakan tentang pola pikir individu yang mengetahui kesamaan proposisi persepsi. Haruskah kita memikirkan keadaan kognitif mereka sebagai keyakinan yang memenuhi syarat sebagai pengetahuan karena rentang kondisi non-mental yang lebih jauh, seperti kebenaran dan justifikasi keyakinan yang dipenuhi, atau haruskah kita mengatakan bahwa penginderaan bersama berada dalam kondisi mental fiktif, yang berada dalam kondisi mental yang benar, yang sudah cukup bagi mereka untuk mengetahui secara kompromi. Yang berikut pengetahuan umum. Pengetahuan umum sangat penting untuk interaksi sosial. Ya jelas, karena mempertimbangkan peraturan lalu lintas yang mengatur sisi jalan yang mana akan dilalui. Untuk lalu lintas berfungsi dengan lancar, setiap peserta harus tahu apa fashion dan hukum yang mengatur. Seperti contohnya di Amerika. Misalnya di Amerika, kita bisa lihat bahwa setiap peserta lalu lintas tahu bahwa semua orang tahu sisi jalan mana yang harus dilalui. Jika tidak dikoordinasi lancar, tidak mungkin dan akan sangat lalai untuk masuk mobil. Penyajian awal dari masalah mungkin dan akan sangat penyajian awal dari masalah pengetahuan umum dapat ditemukan dalam HUM 1940. Misalkan saja dua petani mengetahui kesamaan bahwa masing-masing membutuhkan bantuan orang lain untuk memanen tanaman mereka yang matang pada waktu yang berbeda. Kemudian adalah kepentingan masing-masing petani untuk membantu satu sama lain sehingga memastikan panen kedua tanaman tersebut. Tetapi petani yang menanamnya kemudian beralasan bahwa itu tidak akan terjadi dalam kepentingan orang lain untuk membantu, karena dirinya sendiri telah menerima bantuan. Jadi dia tidak membantu dengan tanaman sebelumnya. Petani kedua tidak menerima membantu dirinya sendiri, akan menolak untuk membantu yang pertama, dan kedua tanaman akan membusuk di ladang. Versi masalah HUM berada di jantung teori permainan, jalannya tindakan secara kolektif terbaik untuk setiap pemain. Bertentangan dengan jalannya waktu yang tindakan maksimalnya utilitas individu, tetapi tidak tersedia jika lain pemain secara individu berusaha memaksimalkan utilitasnya sendiri. Teka-teki lain. Begitu saja penjelasan saya mengenai isi dari buku ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa memberi manfaat bagi para penontonnya ya. Terus saksikan video-video saya. Terima kasih.
kasih dan sampai jumpa. Kesadaran spasial. Dengan cara ini, pendengarnya bisa memperbaiki syarat, menunjukkan pembicara yang salah, dan mengamankan kesuksesan komunikatif dan kompetensi interpretatifnya terjamin sukses. Dan dalam kasus di mana lokasi yang ditunjukkan oleh pembicara yang dibagikan oleh sejumlah objek, jika sumbu dibentangkan oleh pembicara yang direntangkan dengan tempat memenuhi kancing kemeja, seorang pembicara berkata, "Orang ini terlihat bahagia." Pendengar yang kompeten tidak akan memiliki masalah mengenai maksud referensi pembicara. Tentu saja mungkin untuk menafsirkan skenario yang tidak menarik bagi kompetensi interpretatif pendengar menjamin keberhasilan komunikatif. Dengan lampu CP, kondisi komunikasi demonstratif tidak bertemu, tapi tampaknya terlalu laku untuk menyimpulkan komunikasi itu. Oleh karena itu, selama demonstrasi pembicara menyediakan file pendengar dengan beberapa gagasan tentang lokasi objek, rujukan pembicaraan niat ential, kompromi jalur komunikatif tetap terbuka. Jadi untuk berbicara jika beberapa objek tumpang tindih di satu lokasi, komunikasi berhasil menyajikan ucapan pembicara kemungkinan pendengarnya untuk menentukan batas-batas lokasi objek pembicara maksud referensial. Sekian saja penjelasan ini, tapi di sini saya mengambil kesimpulan dari buku yang sudah saya review ini bahwa dari pengetahuan sejati, pengetahuan yang dalih dan berkomunikasi. Sebagai contohnya tuh saya mengambil sebuah pengetahuan yang benar yang mudah dipahami oleh khalayak ramai, misalnya pengetahuan tentang suatu hal. Kita sebagai saksi dari pengetahuan yang sejati, artinya kita memberi misalnya kita menghadapi satu kasus, kita harus menjelaskan apa yang terjadi, pengetahuan atau apa yang kita tahu tentang kasus itu, kita harus mengatakannya dengan sebenar-benarnya. Maka dari ini kesadaran spasial dibutuhkan. Yang dimaksud adalah untuk mendengarkan dan kita membuat skenario itu tidak untuk berpura-pura, tapi skenario yang benar dan nyata, dan untuk mudah dipahami dan untuk mudah diselidiki kasus tersebut, agar semua pihak yang terlibat dapat menerima dan menyelesaikan masalah itu tersebut. Jadi buku ini tuh menjelaskan tentang pengetahuan yang sejati dan pengetahuan yang benar dalam kehidupan bermasyarakat ya, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Yang muncul untuk gagasan pengetahuan umum adalah kemunduran yang ditimbulkannya. Lewis 1969 dan demikian pula Schiff 1972 yang menganalisis pengetahuan umum sebagai literasi presisi yang terbatas. Jadi pengetahuan umum yang diceritakan oleh penulis di sini adalah dua contoh yang tadi ya, tentang di Amerika Serikat dengan jalan raya itu tentang berlalu lintas. Yang kedua para petani, artinya pengetahuan tentang para petani ini harus saling membantu untuk menunjukkan suatu pengetahuan baru tentang lahan mereka. Jika mereka tidak saling membantu, kemungkinan besar ladang mereka atau tanah mereka akan membusuk di suatu ladang mereka. Dan jika juga pengetahuan tentang lalu lintas tidak dilaksanakan, maka akan banyak kendaraan atau pengendara yang menerobos jalan dengan tidak beraturan pada hukum. Pengetahuan umum dan keyakinan sejati yang dibenarkan. Gagasan bahwa pengetahuan dapat dikarakterisasi dalam kaitannya dengan subjeknya. Keyakinan yang memenuhi syarat memiliki syarat sejarah panjang dalam epistemologis. Ini adalah analisis konjuktif yang mengandaikan bahwa pengetahuan bahwa membutuhkan angka kondisi berbeda yang harus dipenuhi. Orang yang mengetahui harus dalam jenis yang benar, berbeda yang harus dipenuhi. Orang yang mengetahui harus dalam jenis yang benar, keadaan mental. Dia harus memiliki sikap percaya terhadap yang diketahui, seperti dalil. Keyakinan itu harus benar, dia harus punya alasan bagus karena memegang keyakinan, dan tidak boleh hanya percaya sepenuh secara kebetulan saja. Di sini penulis menyingkat analisis semacam ini sebagai JTB. Betapapun penariknya secara kebetulan.
intuitif mungkin. Pendekatan telah mengalami kesulitan yang signifikan dipicu oleh gate pengenalan kasus Thayer 1963 di mana kondisi ini terpenuhi meskipun subjek tidak dapat dikatakan. Kasus Gator menjadi sorotan masalah bahwa subjek dapat dibenarkan dalam memegang keyakinan yang benar sebagai materi. Terberuntung, perdebatan lama tentang kesulitan yang melanda analisis pengetahuan sebagai Williamson tahun 2000 mengemukakan bahwa kegagalan dari begitu banyak upaya untuk menganalisis secara reduktif gagasan mengetahui memberi kami alasan untuk berpikir bahwa analisis tersebut mungkin sudah salah paham. Dua subjek umumnya tahu bahwa hanya ketika masing-masing memiliki justifikasi keyakinan yang benar bahwa masing-masing bahwa cepat mengalami versi masalah Gator. Wilby 2010 menulis kemunduran yang melekat dalam apa yang Sifar 1972 sebut sebagai pengetahuan bersama. Dalam hal ini, pengetahuan umum dan keyakinan sejati yang dibenarkan yaitu seseorang yang berkata jujur harus meyakinkan pertanyaan dan mempertanggungjawabkan alasan dan mempunyai prinsip dan pernyataan yang dalil dalam untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang sejati dan kebenaran umum sehingga dapat dipercaya oleh pihak manapun. Pandangan eksternalisasi tentang pengetahuan umum perseptual. Williamson 2000 mengusulkan untuk memperlakukan pengetahuan profesional sebagai mental negara atau KMS. Pengetahuan adalah kondisi mental. Pertimbangan utamanya adalah bahwa keadaan mengetahui bahwa tidak dapat dianalisis dalam istilah lain. Kondisi mental yang seharusnya lebih mendasar secara khusus memang begitu tidak dapat dianalisis dalam